Selamat pagi Pak Jimmy. Terima kasih kita bisa bertemu pada hari ini melakukan pendampingan individu yang pertama. Terima kasih juga karena Pak Iwan sudah melakukan pembelajaran daring kalau tidak salah 1 bulan lebih. Ya. Setelah 1 bulan lebih mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Baik, terima kasih Pak Jimmy sudah datang untuk mendampingi saya di pendampingan yang pertama ini. Selama 1 bulan ini saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dan sudah ada 2 modul yang sudah saya pelajari menyangkut dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Untuk dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan teman-teman guru itu mereka sangat mendukung untuk kegiatan ini. Lalu untuk keluarga juga sudah pasti sangat mendukung karena kegiatan ini sangat menyita waktu bersama keluarga, dan itu sudah saya diskusikan bersama keluarga dan kami membagi waktu yang baik untuk itu. Lalu untuk peserta didik, dukungan dari peserta didik itu pada awalnya peserta didik belum tahu program ini apa sebenarnya. Jadi saya sudah menjelaskan kepada mereka dan mereka dengan senang hati mendukung kegiatan ini. Berarti pada prinsipnya semua warga sekolah mendukung teman-teman yang mengikuti kegiatan pendidikan. Iya, betul sekali. Ya, untuk kegiatan pembelajaran daring yang sudah selama ini kami lakukan, kekhawatiran pertama adalah jangan sampai kegiatan ini menyita waktu belajar. Ya, tapi ternyata pada saat daring awal kami sudah menyepakati nanti jam daringnya di atas jam 12 atau jam 1 siang, jadi itu tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Lalu kekhawatiran kedua, saya juga khawatir kalau nanti di tempat saya jaringannya terganggu. Saya tinggal jauh dari sekolah sini di Pesalangga, dan di sana kadang kalau listrik padam jaringan ikut terganggu. Jadi itu sudah pernah terjadi 1 kali, tetapi waktu itu saya sampaikan ke pematerinya waktu itu untuk saya off sejenak, lalu saya pindah ke sekolah. Saya datang ke sekolah untuk mengikuti lanjut, dan itu masih berjalan dengan lancar. Jadi sampai hari ini kegiatan daringnya lancar-lancar ya. Baik, untuk harapan saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak selama 1 bulan ini, seperti ya, harapannya tetap sudah berjalan. Ya, pada awalnya saya mengharapkan dukungan juga dari teman-teman dari kepala sekolah dan juga teman-teman sejawat, keluarga dan juga peserta didik, dan harapan itu sudah berjalan dengan baik. Lalu saya juga berharap saat mengikuti kegiatan ini saya dapat menambah wawasan untuk membantu mengembangkan pengetahuan saya, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan saya, yaitu guru. Jadi saya bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran ini menjadi lebih baik. Untuk dukungan-dukungan yang saya harapkan ke depannya, sudah pasti saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat. Ya, baik, terima kasih Pak Jimmy. Ini yang menarik bagi saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pikiran saya menjadi terbuka. Ternyata selama ini yang saya lakukan itu masih salah. Sebelumnya saya berpikir kalau peserta didik itu merupakan kertas kosong yang kita sebagai guru harus mengisinya sesuai dengan kemauan kita. Kita menuntun peserta didik itu berkembang sesuai apa yang kita mau. Tetapi setelah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya jadi mengerti bahwa peserta didik ini sebenarnya lahir dengan
karakter yang berbeda-beda sesuai kodratnya masing-masing. Jadi peserta didik itu sama seperti kertas yang sudah ada garis-garis buramnya. Tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun peserta didik untuk tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Dan tadi garis-garis buram itu kita tebalkan menjadi lebih jelas gitu. Dalam kaitannya dalam pembelajaran, saya juga mempelajari bahwa kodrat peserta didik itu adalah bermain sebenarnya. Ya. Oh, iya. Bisa kasih contoh, Pak? Ya. Bisa kasih contoh. Kalau ini dalam kegiatan pembelajaran PJOK, ini juga saya sudah lakukan. Selama ini saat pembelajaran PJOK, anak-anak cenderung merasa tersiksa kalau pemanasan, apalagi dipanas begitu. Jadi saya mencoba memasukkan permainan-permainan itu, permainan-permainan fisik yang dapat membangkitkan semangat. Jadi contohnya seperti berburu binatang misalnya. Jadi anak-anak beraktivitas dengan cara bermain itu, walaupun dipanas atau capek tapi mereka tetap semangat. Jadi saya berpikir dengan bermain, memasukkan permainan dalam pembelajaran itu, anak-anak akan lebih tertarik begitu. Ya, dari pembelajaran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi saya sudah jelaskan itu, saya sudah mempelajari bahwa anak itu tumbuh berdasarkan kodratnya masing-masing. Jadi tugas kita sebagai guru itu menuntun anak ini berkembang sesuai kodratnya agar mencapai kebahagiaan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ya. Reaksi dari peserta didik selama kurang lebih 1 bulan ini, mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mereka bahagia dengan model-model pembelajaran yang saya sudah perbaiki. Yang awalnya pembelajaran hanya berpusat pada guru, sekarang saya sudah memperbaikinya pelan-pelan untuk kegiatan pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik. Mereka senang. Ya, mereka senang. Ya, ya. Ya, ini tentang pembelajaran di kelas. Ya. 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 Untuk tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran ini yang sudah baik, saya berpikir bahwa selama ini kegiatan pembelajaran saya sudah memperbaikinya. Awalnya belum berpihak pada peserta didik, sekarang saya sudah memperbaikinya dan saya sudah berusaha untuk kegiatan pembelajaran ke depannya. Nanti saya akan melaksanakannya dengan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta, ya, lebih berpihak pada peserta didik. Ditingkatkan seperti punya model atau metode, ya, atau seperti apa? Ya, yang perlu ditingkatkan itu ya model pembelajaran, ya, metode, lalu ya punya yang dalam kegiatan pembelajaran begitu ya. Baik. Jadi sekarang kita masuk pada pembuatan portofolio digitalnya. Ya. Portofolio digital ini yang paling pertama ini, karena ini merupakan tugas juga saat lokakarya orientasi, itu Google Sites. Tapi karena sejujurnya saya juga belum terlalu paham tentang Google Sites. Saya sudah buat tapi belum maksimal sih ya. Jadi saya sudah buat tapi baru kerangka umumnya saja, belum masuk ke dia punya rincian. Lalu selain itu saya juga sudah mengembangkan Google Classroom untuk Google Classroom untuk pembelajaran. Lalu saya juga sudah membuat video pembelajaran yang saya sudah unggah ke YouTube dan itu saya share ke anak-anak. Ya. Untuk sementara itu. Berarti dalam pembuatan portofolio digital itu ada komponen apa saja yang ingin dituangkan? Mungkin walaupun belum sempurna, tapi mungkin ada ide atau pemikiran yang
Pak Iman mau tambahkan dalam misalnya dalam artefak aksi nyata itu yang pasti ada jurnal-jurnal yang buat upload ke situ seperti itu. Dibuat dalam Canva mungkin. Form digital ini sebenarnya saya mendapatkan kendala karena ini untuk pembuatan Google Sites ini sejujurnya saya memang sebelumnya saya sudah pernah buat, tapi hanya buat begitu. Saya belum mempelajarinya secara mendalam. Jadi untuk pembuatan platform digital yang menggunakan Google Sites ini saya belum belum maksimal. Ya, belum maksimal begitu. Tapi sudah kerjakan. Ya, tapi sudah kerjakan tapi belum maksimal ya. Jadi maksudnya apa yang harus kerjakan karena itu merupakan salah satu bagian. Ya. Bagian kerjakan dan dalam pendampingan ini waktu ini kita buat beberapa kita. Jadi ini mungkin salah satu materi yang penting juga. Oh iya. Setelah ini. Berarti setelah ini kita langsung. Ya. Supaya misalnya dalam refleksi. Iya. Refleksi kan saya juga suka baca kayak refleksi. Iya. Nah itu seperti yang saya bilang kan juga dalam kuliah kita. Oh begitu. Oh iya. Sites. Oke, terus yang berikut ini menyangkut dengan peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi orang. Ada 4 kompetensi dari program itu. Menurut saya kompetensi yang sudah baik yang sudah saya miliki sekarang setelah mempelajari setelah mengikuti kegiatan ini yaitu kepemimpinan pelajaran ya. Jadi sekarang saya sudah mengembangkan diri saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Lalu yang ingin saya kembangkan ke depan adalah saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk menciptakan pembelajaran yang betul-betul bersifat kompetensi yang sudah saya miliki itu yaitu kepemimpinan pembelajaran. Yang ingin saya kembangkan selama 6 bulan ke depan itu saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berarti itu kompetensi yang perlu ditingkatkan. Ya. Terus misalnya dalam pengembangan diri orang lain seperti apa? Ya, untuk pengembangan diri dan orang lain, saya akan membuat rencana tindak lanjut. Sebelumnya saya tidak pernah melakukan refleksi. Refleksi. Ya, saya kegiatan refleksi ini saya lakukannya hanya sebatas dengan peserta didik. Ya, peserta didik begitu. Jadi rencana tindak lanjutnya setelah kegiatan ini, saya akan melakukan kegiatan refleksi secara rutin, terjadwal begitu, bersama rekan-rekan sejauh, terutama rekan-rekan satu mata pelajaran, supaya kami bersama-sama bisa mengembangkan kekurangan-kekurangan yang kami miliki dalam kegiatan pembelajaran itu. Baik, untuk kompetensi ini saya juga mengharapkan agar nanti ke depannya beberapa kompetensi dalam diri saya ini terus berkembang. Ya, yang saya harapkan itu adalah dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat untuk begitupun dengan peserta didik untuk dapat mengambil bagian dalam kegiatan ini. Jadi untuk beberapa rencana ke depannya saya akan sampaikan ini ke kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat, begitu juga dengan peserta didik. Saya berharap mereka dapat menyambutnya dengan baik dan juga turut serta mendukung kegiatan yang saya ikuti ini agar dapat berjalan dengan baik begitu. Berarti Pak Iman melakukan komunikasi secara mungkin
sekolah. Ya. Pada saat komunikasi begitu, Pak Iman kasih rancangannya atau hanya cerita-cerita begini bahwa oh ibu saya maunya kita seperti ini, misalnya dalam kepemimpinan pengajar atau pengembangan diri dan Ya. orang lain. Baik. Ibu kepala sekolah saya maunya seperti ini, bagaimana? Ya. Untuk lampiran 4 ini, Ya. saya sudah menyampaikannya kepada kepala sekolah, tetapi waktu itu belum dicatat seperti ini. Ya, hanya diskusi lepas. Nah, kebetulan ibu kepala sekolah juga belum ada, jadi kami ya belum sempat serahkan ini ke ibu kepala sekolah untuk dilihat begitu. Jadi semoga apa yang kami tulis di sini nanti setelah ibu kepala sekolah kembali ada di tempat, kami akan menyampaikannya kepada ibu kepala sekolah, dan kami berharap dukungan penuh dari beliau. Terima kasih Pak Iman. Ini yang terakhir bagi penutupnya. Pembelajaran yang saya dapatkan hari ini setelah pendampingan bersama Pak Jimmy, saya menjadi tahu bahwa saya masih memiliki beberapa kelemahan begitu. Nah, contohnya yang pertama dalam pembuatan platform digital tadi, portofolio digital tadi, saya betul-betul masih lemah di situ, dan saya berharap setelah ini Pak Jimmy langsung mendampingi saya dalam membuat Google Sites tadi. Dan saya juga berharap pendampingan ini nanti ke depannya betul-betul sangat membantu saya. Apapun kekurangan saya berharap Pak Jimmy bisa menyampaikannya secara langsung, sehingga saya bisa tahu apa yang betul-betul menjadi kekurangan saya, dan saya berharap Pak Jimmy bisa membantu saya untuk memperbaiki segala kekurangan saya. Oke, baik, terima kasih Pak Iman. Pendampingan hari ini sudah baik, saya pikir sudah baik. Semoga kedepannya terus seperti ini, dan melalui pendampingan ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang berguna. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Iman atas waktunya hari ini. Kita sudah berdiskusi banyak hal tentang beberapa materi yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga Pak Iman tetap semangat untuk terus mengikuti kegiatan ini, karena ada begitu banyak hal baru yang kita dapatkan dari pendidikan penggerak ini. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke, selamat pagi Pak Iman. Selamat pagi.